Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Nusantara Multi Video. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih ya, karena saya masih pemula di konten YouTube. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber yang bersedia mengklik tombol subscribe ya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa bisa membalas kebaikan hati para subscriber saya ya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa membalasnya dengan berlipat ganda, amin. Di sini saya akan membagikan ilmu, yaitu pada intinya tentang bersedekah ya teman-temannya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat di kehidupan kita sehari-hari dan bisa menambah pengalaman dan wawasan buat saya sendiri dan teman-teman semua. Walaupun saya juga penuh dengan kekurangan ya teman-temannya. Bukan juga saya seorang ustadz, seorang ulama, seorang guru, tidak ya. Cuma kita berbagi pengalaman saja, seperti sharing seperti itu ya teman-teman semua. Jadi pada intinya yang namanya bersedekah ya teman-teman ya, bersedekah itu sama saja artinya kita berinvestasi, seperti itu ya, investasi. Dan investasi itu bukan investasi yang bodong ya, yang seperti di viral di media massa, di TV-TV, di berita-berita. Investasi bodong, penipuan, tidak ya. Ini kita berbicaranya investasi yang tidak nampak itu ya, tapi tidak bakalan hilang ya. Jadi bersedekah, seandainya teman-teman atau para dermawan yang mempunyai harta atau benda atau makanan atau uang atau tenaga yang bisa disedekahkan, sedekahkanlah ya. Karena bersedekah itu sama saja seperti saya bilang di awal tadi, bahwasanya bersedekah itu adalah berinvestasi. Jadi itu tidak hilang teman-teman ya, teman-teman subscriber ya, tidak hilang sama sekali. Bahkan investasi tersebut nanti ada putarannya. Nanti dari investasi atau sedekah Anda tersebut, misalnya kepada fakir miskin, Anda nanti tidak akan tahu nanti datangnya dari mana rezeki Anda itu lagi. Karena setiap orang bersedekah, Tuhan sudah berjanji itu dibalas nanti berlipat ganda, bukan hilang. Nah, dari itu nanti ada saja nanti jalan rezeki Anda. Yakinlah Anda itu ya. Rezeki datang nanti tiba-tiba di saat Anda tidak punya uang, datang seorang teman, "Wah, Pak, ini ada kiriman dari si Pulan bin Pulan. Bahwasanya ini buat sampean loh." Enggak. Padahal Anda sudah tidak tahu investasi Anda sudah lupakan hal tersebut ya. Ternyata ada saja rezeki gitu loh, datang pas di saat Anda membutuhkan. Jadi ada cerita seperti ini ya, saya bercerita sedikit ya, teman-teman subscriber ya. Saya datang bertamu ke rumah teman ya, saya masih ingat waktu itu ya, cuma waktunya, tepatnya tanggalnya, harinya saya sudah lupa ya. Kalau tidak salah itu tahunnya 2018. Jadi saya bertamu ke rumah teman, datanglah saya bersilaturahmi seperti itu ya. Nah, di saat saya bersilaturahmi, dipersilahkanlah saya masuk. Seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya masuk. Biasanya saya bersilaturahmi ke rumah teman saya tersebut, pasti disuguhkan paling tidak secangkir kopi, seperti itu ya biasanya. Ini enggak.
Jadi saya rada-rada ada curiga juga gitu. Jadi masuk saya, terus duduk lama di situ ya sambil ngobrol sih ya. Tidak ada gitu. Bukan mengharapkan saya ini disuguhkan saya cangkir kopi, enggak. Cuma biasanya ada, ini enggak ada. Jadi curiga dalam hati saya, jangan-jangan ini kasihan nih teman saya nih. Lalu saya tanya, nah, karena memang sahabat kan, teman karib, jadi saya nanyanya gamblang aja gitu loh. Gak malu karena memang kami sudah akrab gitu loh. Semasa masih bekerja dulu, jadi terus saya tanya ke dia, Man, kok biasanya ini kamu suguhkan saya nih kopi, kok kenapa sekarang nggak ada? Jadi nggak lancar nih ngobrolnya kita nih gitu. Padahal lama nggak ketemu kan. Aduh, ini lagi musim seperti ini katanya ya, musim pandemi. Langsung saya mengerti lah. Nah pada waktu itu berhubung saya memang ada mengantongi uang pada waktu itu ya, kalau tidak salah 40.000 rupiah. Langsung saya berikan ke teman saya tersebut, ini ada uang 40.000 rupiah. Nah mau saya beri lebih juga nggak ada ya, memang adanya segitu. Teman-teman ya. Jadi 40.000 rupiah itu saya kasih ke dia, ke teman saya tersebut. Langsung ya, dia itu terharu sekali. Bukan main, kayaknya nilainya uang 40.000 rupiah itu loh. Nah lalu kenapa? Katanya, saya minta izin ya, uang yang kamu kasih saya ini saya ucapkan terima kasih sekali, dan mudah-mudahan katanya Tuhan nanti bisa membalasnya katanya. Cuma saya minta izin ke kamu, ini saya belikan beras katanya, paling tidak 3 liter. Baru nanti saya belikan kopi saset katanya, buat kita berdua ngobrol. Terperanjatlah saya ya, terkejut juga. Kok kenapa seperti itu gitu loh. Dalam hati saya tuh miris sekali. Seperti apalah ya perasaannya, mungkin Anda sendiri pun bisa merasakan gitu, seperti yang saya rasakan pada waktu itu. Jadi dari uang yang kayak saya kasih 40.000 itu, 40.000 rupiah itu, dia bilang kalau enggak ada ini mungkin hari ini enggak makan keluarga saya ini. Memang katanya dia belum ke tempat keluarganya minta bantuan pas saya datang gitu. Jadi bukan main ya, nilainya uang 40.000 rupiah itu. Lalu dia cerita, dulu katanya semasa saya katanya masih bekerja, ada datang saudara saya katanya. Lalu saudara saya itu memberikan saya uang katanya sebesar 200.000 di saat saya masih bekerja. Nah, uang 200.000 bukan tidak ada manfaatnya katanya, bukan dia tidak membutuhkan uang, bukan dia nggak mau uang, enggak ya. Cuma di dalam kantongnya sendiri pun dia masih mengantongi katanya 900.000 rupiah. Waktu itu masih dia bekerja. Datang saudaranya memberikan dia uang 200.000. Jadi bukan tidak ada manfaatnya uang tersebut, tidak katanya. Bukan tidak ada manfaat, ada manfaatnya. Cuma nilainya itu kurang. Di saat waktu itu saya datang, di saat dia memang butuh uluran tangan, di saat memang dia sangat butuh sekali buat keluarganya, buat dirinya sendiri. Uang yang saya kasih lillahi ta'ala tersebut 40.000 rupiah, bukan main nilainya. Kalau dinilai-nilai katanya ini melebihi dari 1 juta rupiah katanya. Di saat saya membutuhkan, dibandingkan dengan saudaranya yang memberikan uang dia 200.000 di saat dia bekerja dan dia punya uang. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini ya teman-teman subscriber. Bukan saya mengajari, tidak, karena saya bukan seorang guru ya. Saya cuma berbagi pengalaman seperti itu ya. Nah, jadi kita bersedekah pada intinya bukan harus menunggu kita kaya ya. Bukan harus menunggu kita banyak uang, bukan harus menunggu kita banyak harta.
bukan harus menunggu kita banyak makanan, minuman, berlimpah. Tidak ya. Di saat keadaan seperti ini pun, saya sendiri merasa, mungkin saudara-saudara lebih merasa lagi seperti itu ya. Jadi bukan harus seperti itu, seperti saya bilang tadi ya, bersedekah. Karena di saat orang lain membutuhkan, disitulah sebenarnya waktunya, memang waktu yang paling bagus bersedekah ya. Tapi lebih-lebih lagi memang ada juga yang donatur-donatur ke panti asuhan atau ke pondok-pondok pesantren, panti jompo, itu juga bagus ya, bagus semua. Tapi ada tapinya, pas di saat orang membutuhkan, apalagi di zaman pandemi seperti ini, jadi berusaha bekerja itu susah sekali ya, saya sendiri merasakan ya. Jadi di saat seperti ini ada saudara kita, mohon maaf, ada teman kita yang membutuhkan, tolonglah dia, bersedekahlah. Itu investasi buat Anda ya. Anda nanti tidak akan tahu dari mana datang lagi rezeki, walaupun itu melewati perantara tangan-tangan hambanya, itu datangnya juga dari Allah, dari Tuhan. Dan Anda tidak akan tahu nanti itu datangnya dari mana, seperti itu ya. Dan saya yakin, karena saya sendiri pun merasakan, walaupun hidup saya hidup susah ya, nah tetapi saya merasakannya, bahagianya seperti apa di dalam diri saya ini. Artinya sedekah menambah pengalaman saya. Jadi bersedekahlah, dan bukan harus menunggu teman-teman subscriber, para dermawan, bukan harus menunggu nanti banyak uang. Kita tidak punya uang pun, kita tidak punya makanan pun, kita tidak punya harta pun, tenaga saja, tenaga pun bisa kita sedekahkan untuk membantu orang lain. Pikiran pun bisa ya. Apalagi kalau dibarengi dengan keadaan kita yang mampu, kita bersedekahlah. Dan usahakan jangan tangan kiri kita sampai tahu ya. Saya yakin Anda nanti akan mendapat hikmahnya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua diridhoi, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin itu saja berbagi pengalaman dari saya sendiri pribadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para subscriber saya yang bersedia meluangkan waktunya mengklik tombol subscribe ya. Di sini adalah tempat kalian juga namanya bersedekah gratis. Nah, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun terhadap diri kita semua dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.